Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Sebelum kita mulai kajian kita, kita sebenarnya tidak perlu berdoa hujan ini ya. Allahumma shayyiban nafi'a dan mengucapkan hadihi rahmah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini komplit, lengkap, sehat walafiat. Hari ini kita sudah menyelesaikan hampir keseluruhan dari rencana bersepeda kita, dan tentunya kita semuanya memaklumi bahwa bersepeda ini adalah wasilah. Ya, ini penting untuk kita ya, karena tujuan kita sebenarnya adalah untuk mencapai kesehatan, yang dengan kesehatan itu kita berharap dapat mengerjakan banyak amal-amal kebaikan. Oleh karena itu, ya hendaknya tidak lupa di dalam bergowes ini kita tidak meninggalkan adab-adab Islami, ya. Tentunya kita ingin cari pahala dari waktu yang sudah kita luangkan seharian penuh, hampir 12 jam. Kalau sama perjalanan pulang pergi 1 hari penuh kan begitu ya. Tentunya kita tidak ingin rugi. Kita masuk dalam firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Agar gowes kita ini merupakan amal duniawi, ya, memiliki dan mempunyai nilai ukhrawi atau akhirat, ya hendaknya kita meluruskan niat, ya. Tentunya kita meniatkan ini agar kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Nah, kemudian tidak lupa kita mengisi waktu kita berkumpul seperti ini, ya. Mungkin di luar waktu ini kita nggak bisa berkumpul seperti ini, masing-masing punya kesibukan. Kalaupun ada majelis taklim, kita pun belum tentu mengumpul seperti ini, ya. Maka kita gunakanlah kesempatan ini untuk saling tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Inna dina an-nasiha. Sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Dan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling berpesan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Saling menasihati di antara kita, ya, untuk kebenaran dengan kesabaran dan dengan cara kasih sayang. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sering kita ingatkan dan sering juga kita dengar dan kita ulang-ulang di dalam kajian kita, ya, bahwa tujuan kita hadir di muka bumi ini adalah untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didesain sedemikian rupa fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk, ya. Bayangkan, ya, tadi kita bersepeda bagaimana, ya, kita konstruksi tubuh kita, ya, hingga kita dapat goes, turunan dan lain sebagainya, ada yang sampai terbang kan begitu ya. Coba lihat, ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, ya. Monyet sepandai-pandainya monyet belum tentu dia bisa seperti yang tadi kan gitu ya, goes seperti tadi. Nah, ini memang, ya, keistimewaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai manusia, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini sebagai khalifah di atas muka bumi, ya. Untuk apa? Liyandur kaifa ta'malun. Untuk melihat, menguji kamu apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Ya, maka sekali lagi, ya, kita hadir di dunia ini adalah untuk ibadah. Sehingga goes kita ini juga, ya, bukan semata-mata untuk olahraga, bersenang-senang, ya, cari sensasi dan lain sebagainya. Rugi kita sudah mengeluarkan modal yang demikian besar. Saya rasa ini sepeda-sepeda di sini, ya, di atas 5 juta. Ya, belum lagi peralatan yang nempel di tubuh. Ya, kalau dipikir-pikir kita mengeluarkan modal untuk bergowes ini sudah puluhan juta. Ya, kita tidak ingin rugi, ya. Kita gunakan itu, ya, untuk apa? Untuk, ya, meningkatkan kinerja kita, kualitas kita di dalam beribadah. Oleh karena itu saya ingatkan, janganlah gara-gara gowes ini kita terhalang dari kewajiban-kewajiban, ya, dari hal-hal yang lebih
lebih penting. Ya, misalnya ya sepulang gowes kita semangat untuk menuntut ilmu, ya kita punya vitalitas di dalam mencari nafkah, ya kita punya perhatian yang lebih kepada keluarga, kan begitu ya, karena kita punya kesehatan, karena sehat itu mahal. Ya, banyak kawan-kawan kita yang biasanya gowes sama kita mungkin hari ini berhalangan, kenapa? Sakit, hingga nggak bisa hadir bersama kita. Jadi kesehatan itu sangat mahal, ya. Dan sehat itu ibarat mahkota yang hanya terlihat oleh orang sakit di atas kepala orang yang sehat. Seperti helm ini, ya helm yang bagus, yang pakai nggak nampak dia, tapi orang yang melihat, yang mengetahui, wah ini cocok kali helm ini di kepala si fulan. Nah seperti itu. Itulah dia kesehatan. Maka kita harus mensyukuri kesehatan itu dengan menggunakan sebaik-baiknya, ya untuk ketaatan, ya. Ya rugi kita ya sebagai manusia, ya Allah Subhanahu wa taala kasih kita nikmat ya sangat berlebih sebenarnya. Pertama kita dikasih nikmat sehat. Yang kedua kita dikasih nikmat hidup. Kita masih hidup sampai sekarang. Yang ketiga dikasih kita nikmat kekayaan. Ya kalau kita nggak punya kekayaan nggak mungkin kita bisa seperti ini. Yang kemudian kita dikasih keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya kemudian kita dikasih Islam. Ya kita ditakdirkan, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kita seorang muslim. Di sana banyak orang-orang yang masih cari hidayah Islam. Orang-orang di sekitar kita mungkin belum kenal Islam. Kita alhamdulillah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Islam yang mana itu merupakan nikmat terbesar. Lebih dari itu kita dianugerahi nikmat sunnah. Ya, ini lebih-lebih lagi ini. Maka semua itu sangat rugi ya kalau kita tidak dapat gunakan. Kita tidak dapat konversikan semua nikmat-nikmat itu untuk apa? Untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Oleh karena itu ya sering kita ingatkan di dalam bergowes ini ya kita hendaknya tetap berada di atas ketaatan. Misalnya kita tetap menjaga aurat kita. Ya aurat laki-laki itu antara lutut sampai pusar kan begitu ya. Kemudian ya juga menjauhi hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Misalnya apa? Ya merokok kan gitu ya. Ya gowes berhenti merokok, bukan berhenti merokok begitu. Ada juga yang gowes berhenti merokok, begitu berhenti merokok dia. Itu berhenti merokok memang. Nah, dan meninggalkan hal-hal yang ya tentunya bertentangan dengan prinsip gowes itu sendiri untuk cari sehat kan begitu ya. Nah hingga kita menjadi seorang yang ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan tersebut. Nah, itulah tujuan kita melaksanakan gowes ini yang ya kita tahu kita meluangkan waktu, mengeluarkan biaya yang besar, meninggalkan anak istri kita kan begitu ya untuk dapat izin aja susah kan begitu. Nah, jadi benar-benarlah kita manfaatkan itu ya hingga kita tidak masuk dalam kategori wal asri innal insana lafi khusrin, rugi ya. Ya, orang yang merugi adalah orang yang tidak dapat memanfaatkan waktunya. Ya, bukan orang yang nggak dapat kekayaan. Ya, itu hakikat rugi, yaitu orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaan waktu. Waktu itu adalah kekayaan. Kita dikasih waktu, itu artinya kita orang kaya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau ingin jadi orang kaya, jadilah orang yang qanaah. Kita akan menjadi orang yang paling kaya, walaupun nggak punya apa-apa. Ya, apabila kita dapat memanfaatkan waktu kita, kita adalah orang yang paling kaya. Orang miskin adalah orang yang menyia-nyiakan waktunya. Miskin itu, ya, tidak dapat berkarya apa-apa, tidak dapat berbuat sesuatu untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, ya. Nah, jadi kita benar-benar ya menggunakan ya potensi yang kita miliki ini untuk kebaikan-kebaikan. Ya, misalnya sebagai contoh kita menjadi pelopor kebaikan dimanapun kita berada. Misalnya di tempat kerja kita, ya ada musola yang mati kita hidupkan. Kalau perlu kita buat di situ majelis taklim di kantor kita, ataupun di lingkungan kita, masjid yang mungkin hampir mati kan begitu ya, nggak ada yang datang, kita hidupkan dengan kajian dan lain sebagainya. Ya kita menjadi pelopor kebaikan. Nah itu akan menjadi catatan yang bersejarah di dalam hidup kita yang akan tertulis itu di dalam kitab catatan amal kita, ya sehingga ketika dibacakan catatan amal kita itu penuh dengan karya-karya gitu, ya bukan kan nggak enak di akhirat nanti melihat
video rekaman kehidupan kita, kan begitu ya. Karena Allah akan memperlihatkan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Akan dilihat, yarahu, artinya dia akan melihat. Ya, yaitu secara visual akan dimunculkan, akan dinampakkan sehingga seorang itu tidak dapat memungkiri, ya, tidak dapat menampik, tidak dapat mengingkari apa yang sudah dilakukannya dan tidak dapat mengklaim apa yang tidak dilakukannya. Ya, jadi kalau kita nanti lihat di video rekaman kehidupan kita di akhirat isinya tidur saja kan nggak seru itu. Jadi putar rekamannya kan isinya tidur. Habis subuh tidur. Bangun jam 9, habis zuhur tidur lagi kan gitu ya. Itu bangun tidur lagi, itu videonya Mbah Surip kan gitu ya. Nggak seru kan? Nah, jadi perjalanan kita tadi itu walaupun ini sudah direkam di sini, sudah direkam juga di langit. Dan kita akan melihat nanti yang jatuh akan lihat jatuhnya kan gitu. Seru kan? Ya, tapi ya, semua itu kalau kita niatkan untuk kebaikan, itu akan menjadi catatan kebaikan. Ingat itu. Kalau kita niatkan ini untuk kebaikan, akan ditulis di buku catatan kebaikan. Karena buku catatan amal itu ada dua macam. Catatan kebaikan dan catatan keburukan. Nah, kalau ini untuk ketaatan akan dimasukkan nanti ke dalam catatan kebaikan. Maka ya kita semampu mungkin goes kita ini benar-benar sesuai sunnah. Walaupun ini amalan duniawi ya. Jadi kita jauhkan dari hal-hal yang mungkar kan begitu ya. Dengan goes ini kita mulai belajar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat kan begitu. Nah, ini kita latih di sini. Jadi goes ini ya kita jadikan sebagai wadah untuk pesantren juga. Penggemlengan juga, mulai dari akhlak kan begitu ya. Ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita rubah karena memang manusia itu harus berubah. Ya, karena ya, dia datang ke dunia ini dengan membawa kejahilan. Ya, dan kejahilan itu harus dia angkat satu demi satu. Dan kejahilan itu tidak akan habis dari manusia itu, walaupun dia menuntut ilmu. Kenapa? Karena manusia ada satu penyakit dan kelemahan yang namanya lupa. Ya, kita diingatkan sekarang nih, besok lupa lagi kan begitu ya. Diingatkan lagi, lupa lagi ya, seperti itu. Terus kita melakukan proses mengangkat kejahilan itu. Jadi kita harapkan pertemuan kita di sini ya untuk kebaikan dan ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak membawa nilai dosa kan begitu, rugi kan, waktu sudah keluar habis, uang sudah habis kan begitu, kemudian banyak lagi pengorbanan yang kita keluarkan, tenaga. Coba bayangkan tadi gue capek naik petis kan begitu ya. Kalau semua ini bukan untuk ketaatan, rugi kita kan begitu ya. Nah demikian ya, itu saja mungkin ya, mudah-mudahan kedepannya kita dapat lebih mempererat persaudaraan ya melalui goes ini, satu hobi kan begitu ya. Satu kita katakan satu tujuan ya, satu maksud, yaitu menjadikan ini untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mencapai kesehatan yang dengan itu kita dapat melaksanakan fungsi kita sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Nah demikian. Jadi jangan dengan alasan gue nanti aduh capek gak ke masjid lah gitu ya, gak sholat lah ya, jangan ya. Nah, ya demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekedar saling mengingatkan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kita siap-siap untuk sholat zuhur dan asar jamak qasar ya, karena kita musafir ya, 2 rakaat, kecuali yang mukim 4 rakaat kan gitu. Ya demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.